Ya, perkenalkan nama saya Gil Rifki Tombo. Saya mahasiswa semester 1 Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan membahas sedikit dari teori transkultural nursing. Mengapa perlu mempelajari transkultural nursing? Dan tujuan penggunaan keperawatan transkultural nursing yaitu untuk mengembangkan sains dan pohon keilmuan yang humanis, sehingga terciptanya praktik perawatan pada kultur yang spesifik dan universal. Kultur yang spesifik adalah kultur dengan nilai-nilai norma spesifik yang dimiliki oleh kelompok, seperti bahasa. Dan ada sebuah teori, yaitu teori Madeline-Leininger. Teorinya yakni transkultural nursing atau keperawatan transkultural, atau sering disebut juga kultur care teori keperawatan budaya. Leininger mengartikan paradigma keperawatan transkultural sebagai cara pandang, keyakinan, nilai-nilai, konsep-konsep dalam terlaksananya asuhan keperawatan. Fokus utama teori Leininger adalah asuhan keperawatan sesuai dan memiliki manfaat bagi orang tanpa melihat latar belakang budaya berbeda atau serupa. Ada 4 konsep sentral keperawatan dari teori Leininger. Yang pertama itu manusia, sehat, lingkungan, dan keperawatan. Kita melihat manusia. Yang pertama manusia. Manusia menurut Leininger, manusia memiliki kecenderungan untuk mempertahankan budayanya pada setiap saat dimanapun dia berada. Yang kedua yaitu sehat. Kesehatan merupakan suatu keyakinan, nilai, pola kegiatan dalam konteks budaya yang digunakan untuk menjaga dan memelihara keadaan seimbang sehat yang dapat diobservasi dalam aktivitas sehari-hari. Dan yang ketiga itu yaitu lingkungan. Lingkungan didefinisikan sebagai seluruh fenomena yang mempengaruhi perkembangan, kepercayaan, dan perilaku klien. Ada 3 bentuk lingkungan. Yang pertama lingkungan fisik, contohnya pegunungan, iklim, daerah, permukiman. Dan yang kedua lingkungan sosial, yaitu hubungan dengan orang lain. Dan yang ketiga lingkungan simbolik, seperti contohnya musik, seni, riwayat hidup, bahasa, atau atribut yang digunakan. Dan yang paradigma yang terakhir yaitu keperawatan. Di sini Leininger mengatakan asuhan keperawatan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan praktik keperawatan yang diberikan kepada klien sesuai dengan latar belakang budayanya. Bagaimana cara mempertahankan suatu budaya? Cara yang pertama itu yaitu mempertahankan budaya dilakukan bila budaya pasien tidak bertentangan dengan kesehatan, perencanaan, dan implementasi keperawatan. Dan yang kedua itu negosiasi budaya. Intervensi dan implementasi keperawatan pada tahap ini dilakukan untuk membantu klien beradaptasi terhadap budaya tertentu yang lebih menguntungkan terhadap kesehatan. Dan yang ketiga itu restrukturisasi budaya. Restrukturisasi budaya klien dilakukan bila budaya yang dimiliki merugikan suatu kesehatan. Perawat harus berupaya
merestrukturisasi atau memberi pemahaman, seperti contohnya gaya hidup klien yang biasanya merokok menjadi tidak merokok. Dan kita masuk pada proses keperawatan transkultural nursing. Yang pertama itu pengkajian. Pengkajian adalah proses pengumpulan data untuk mengidentifikasi masalah kesehatan klien sesuai dengan latar belakang budaya klien. Dan pengkajian dirancang berdasarkan 7 komponen yang ada pada Sunrise Model, yaitu komponen yang pertama yaitu faktor teknologi. Faktor teknologi kesehatan memungkinkan individu untuk memilih atau mendapat penawaran menyelesaikan masalah dalam pelayanan kesehatan. Dan yang kedua yaitu faktor agama dan falsafah hidup. Agama adalah suatu simbol yang mengakibatkan pandangan yang amat realistis bagi para pemeluknya. Dan yang ketiga, faktor sosial dan keterikatan keluarga. Di sini disebutkan perawat pada tahap ini harus mengkaji faktor-faktor seperti nama lengkap, nama panggilan, umur, dan dan tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan status, tipe keluarga, pengambilan keputusan dalam keluarga. Dan yang keempat, faktor kebijakan dan peraturan yang berlaku. Kebijakan dan peraturan rumah sakit yang berlaku adalah segala sesuatu yang mempengaruhi kegiatan individu dalam asuhan keperawatan. Yang perlu dikaji dalam tahap ini adalah peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan jam kunjung, jumlah anggota keluarga yang boleh menunggu, cara pembayaran untuk klien yang dirawat. Yang kelima yaitu faktor ekonomi. Klien yang dirawat di rumah sakit memanfaatkan sumber-sumber material yang dimiliki untuk membiayai sakitnya agar segera sembuh. Faktor ekonomi yang harus dikaji oleh perawat diantaranya pekerjaan klien, sumber biaya pengobatan, tabungan yang dimiliki oleh keluarga, biaya dari sumber misalnya asuransi. Kita lanjut pada yang keenam, faktor pendidikan. Latar belakang pendidikan klien adalah pengalaman klien dalam menempuh jalur pendidikan formal tertinggi saat ini. Semakin tinggi pendidikan klien, maka keyakinan klien biasanya didukung oleh bukti-bukti ilmiah. Dan hal yang perlu dikaji lebih dalam faktor pendidikan ini yaitu yang pertama tingkat pendidikan, jenis pendidikan, dan kita masuk pada diagnosa keperawatan. Diagnosa perawat terbagi menjadi 3. Yang pertama, gangguan komunikasi verbal hubungan dengan perbedaan kultur. Gangguan yang kedua yaitu gangguan interaksi sosial berhubungan dengan disorientasi sosiokultural. Dan yang ketiga, ketidakpatuhan dalam pengobatan berhubungan dengan sistem nilai yang diyakini. Dan kita masuk pada tahap intervensi. Yang pertama intervensi yaitu mempertahankan suatu budaya klien apabila menguntungkan dan tidak bertentangan dengan kesehatan. Yang kedua itu negosiasi budaya. Akomodasi bila kurang menguntungkan bagi kesehatan. Di sini
saya jelaskan sedikit, yaitu yang dimaksud dalam negosiasi budaya yaitu ketika budaya pasien itu kurang menguntungkan bagi perawat atau kesehatan, maka kita harus memberikan pemahaman kepada pasien maupun keluarga pasien mana yang harus dilakukan atau mana yang harus tidak dilakukan tanpa menyinggung atau merusak suatu budaya pasien. Yang ketiga itu rekonstruksi budaya. Berusaha atau ubah suatu budaya pasien bila bertentangan dengan kesehatan. Di sini saya mengambil contoh biasanya di rumah sakit atau di suatu dunia kesehatan, biasanya ada seorang klien yang sangat mempercayai suatu budaya, tapi budayanya itu bertentangan dengan kesehatan. Maka di sini perawat dituntut untuk memberikan pemahaman kepada pasien atau keluarga pasien bagaimana caranya untuk budaya itu atau perilaku itu berusaha untuk kita ubah menjadi atau kita memberi pemahaman apabila budaya yang dilakukan pasien itu sangat-sangat bertentangan dengan kesehatan atau penyakit yang diderita oleh pasien. Yang kita lanjut ke implementasi. Implementasi itu yaitu perawat, budaya, keluarga, alkulturasi, hubungan terapeutik, dan kepuasan serta kesembuhan. Yang terakhir itu adalah evaluasi. Dilakukan terhadap keberhasilan individu keluarga dalam mempertahankan budaya yang sesuai dengan kesehatan. Negosiasi terhadap budaya tertentu yang lebih menguntungkan kesehatan dan rekonstruksi budaya yang bertentangan dengan kesehatan. Ya, kita masuk pada cultural care nursing. Yang pertama itu adalah cultural sensitif, di mana perawat mempunyai pengetahuan dasar dan sikap terhadap kesehatan tradisional yang diobservasi pada beberapa grup. Dan yang kedua itu cultural appropriate, yang dimana perawat menggunakan pengetahuan yang mendasar yang sesuai terhadap pasien. Dan yang ketiga itu cultural kompetensi, di mana proses mendapat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjamin dalam pemberian pelayanan. Ya, sekian dari saya teori tentang transcultural nursing, dan